Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1801 sampai bab 1805. Yan Longwei tercengang setelah menerima berita dari Tian Mansion dan klan Baolong. Apalagi setelah melihat bukti yang tak terbantahkan, semua orang semakin malu. Ngomong-ngomong, aku percaya pada Raja Satu Yi berdampingan, hanya karena dia telah mempraktikkan teknik iblis. Apakah menurutmu dia jahat? Siapa yang akan mempercayainya? Teknik Wan Yi Side by One itu jahat, memang sangat ekstrim. Tapi apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Daxia? Setelah mengalami insiden sebelumnya, seluruh pengawal Yanlong mendapat kepercayaan yang mengejutkan di Ye Junlin. Meski ada bukti yang tak terbantahkan, saya tidak percaya. Kamu ingin kami membatalkan status kami sebagai Raja Yizi berdampingan? Tidak mungkin. Cepat kirim pesan ke Tian's Mansion. Kami tidak akan melakukannya. Kami tidak bisa memesannya, dan mereka tidak mau melakukannya, tidak ingin memerintahkan kami. Seluruh pengawal Yanlong masih tidak mau melakukannya, bersedia menghukum Ye Junlin. Saat ini, Yan Longwei menerima panggilan satelit dari Ye Junlin. Apa, kamu bilang ingin membatalkan identitas dan semua keistimewaan Raja Yizi berdampingan? Orang yang menjawab telepon itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ye Junlin sebenarnya mengusulkan untuk mencabut status dan hak istimewanya sebagai Raja Bantuan satu kata. Sudah terlambat untuk berbicara omong kosong, terapkan dengan cepat juga, dengarkan aku, dengarkan baik-baik. Kemudian, Ye Junlin memberikan beberapa instruksi lagi. Dimengerti, ayo segera lakukan, jaga kerahasiaannya. Pada akhirnya, Yan Longwei menyetujui rencana yang dikirim oleh Tian's Mansion. 3 perintah akan segera dikeluarkan, namun sesaat sebelum 3 larangan tersebut dikeluarkan, sebuah berita mengejutkan seluruh Daxia, dan bahkan seluruh dunia. Pavilion Tianji tiba-tiba memperbarui daftar tempat musim panas yang hebat. Peringkat bumi, yaitu peringkat Tianjiao, hampir tidak bergerak. Namun hanya peringkat 1 orang yang berubah. Junjun, yang awalnya berada di peringkat 20 terbawah, tiba-tiba melonjak ke peringkat ke-6. Penjelasan Pavilion Tianji untuk ini hanya 8 kata. Orang paling berbakat di dunia. Artinya jelas, bakat Junjun adalah yang terbaik di zaman kuno dan modern. Yang lain ada dalam daftar berdasarkan kemampuan mereka yang sebenarnya, tetapi Junjun ada dalam daftar berdasarkan bakatnya. Tapi ini tidak menarik perhatian, hal yang paling menarik perhatian adalah perubahan di Tianbang. Semua orang kuat dari peringkat 11 hingga 19 di peringkat surgawi akan dihapus dari daftar. Orang kuat baru akan segera ditambahkan. Berita kematian Wu Long Tao dan 9 master peringkat surgawi juga segera menyebar. Semua mati, jadi, keluarlah dari daftar. Namun yang terpenting adalah perubahan ranking Raja Zentian ke-20. Melonjak langsung dari tanggal 20 ke tanggal 6. Alasan yang diberikan oleh Pavilion Tianji, Raja Zentian membunuh 9 master di daftar peringkat surgawi, serta 87 master tingkat ke-7 dan 193 ahli tingkat hampir ke-7. Di bawah surga ke-8, dia tak terkalahkan, peringkat ini jelas. Mulai dari tempat ke-5, itu adalah alam kekuatan surgawi ke-8. Itu tingkat lain, namun pada level ini, Zentian Wang tidak terkalahkan. Jadi dia menempati peringkat ke-6, namun berita terbesarnya masih belum datang. Pavilion Tianji kemudian mengumumkan identitas sebenarnya dari Raja Zentian. Raja Zentian adalah orang terkuat yang menempati peringkat pertama dalam daftar musim panas lalu. Dewa jahat tertinggi, keturunan iblis super dewa jahat awan api. Suatu kali, satu orang mengalahkan semua orang kuat di peringkat surgawi, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah era para dewa jahat. Terakhir kali Tian's Mansion dan klan Baolong lahir juga di era para dewa jahat. Ketika kekuatan kuno ini menyebut dewa jahat awan api, mereka semua menjadi patah hati. Saat itu,
Mereka semua takut dikuasai oleh dewa jahat. Awalnya aku mengira dewa jahat awan api telah lenyap sama sekali. Begitu berita ini keluar, dunia seni bela diri Daxia akan meledak. Bahkan kekuatan kuno yang belum keluar dari dunia tersembunyi pun menjadi gila. Keturunan dewa jahat tertinggi, ini terlalu buruk. Dan melihat tren ini, keturunan dewa jahat awan api kemungkinan besar akan menduduki peringkat teratas lagi. Itu akan menjadi akhir dari Daxia. Dunia seni bela diri Daxia tidak ingin dewa jahat kedua muncul. Itu harus dihilangkan sebelum dia dewasa. Raja Zentian harus mati. Kaget, seluruh Daxia terkejut. Kekuatan kuno yang sangat tersembunyi itu tidak bisa diam. Bahkan orang biasa pun tidak bisa duduk diam. Jika iblis seperti itu muncul, itu akan menjadi bencana bagi semua orang. Dengan cara ini, Raja Zentian akan menjadi musuh publik Daxia. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Segera, berita menyebar bahwa Raja Zentian membantai puluhan ribu prajurit di Villa Bayun dan membunuh para penguasa peringkat surga di pulau kecil di Laut Cina Timur. Berita bahwa Raja Zentian adalah Ye Junlin segera dipublikasikan. Satu demi satu bukti dirilis. Selain itu, cara jahat sebelumnya dalam mengikuti Ye Junlin juga dipublikasikan. Mengonfirmasi identitas Ye Junlin lebih jauh lagi. Segera, Yan Longwei mengumumkan beritanya. Identitas Ye Junlin sebagai Raja Satu Kata dicabut. Seluruh Daxia sekali lagi menjadi sensasi. Sekarang semua orang tidak perlu berani mengambil tindakan karena identitas Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin tidak memiliki identitas. Semua orang bisa membunuhnya. Berita itu seperti air pasang, menyebar ke segala penjuru. Setelah Pavilion Tianji merilis berita tersebut, Ye Junlin juga segera menerimanya. Keturunan dewa jahat awan api. Mungkinkah Master Cheap adalah dewa jahat awan api yang pernah menjadi orang nomor 1 di peringkat surgawi? Ye Junlin sangat terkejut. Mungkin guru meninggalkan penjara karena dia tahu cepat atau lambat dia akan terungkap. Tapi guru bilang dia iblis. Mustahil. Jadi bagaimana orang tua yang baik hati bisa menjadi iblis? Itu benar, banyak teknik yang diturunkan kepadanya oleh guru Xianyang yang ekstrim dan sangat ingin sukses. Memang bisa digolongkan jahat, namun cara melakukan latihan tetap bergantung pada apakah hati Anda lurus. Misalnya, dia mewariskan keterampilannya kepada Xiao Feng dan yang lainnya. Apakah orang-orang ini semuanya setan? Tidak. Sebaliknya, Xiao Feng dan yang lainnya juga aktif berkontribusi untuk Daxia. Selain itu, Ye Junlin telah membaca banyak orang. Bukan saja orang tua itu bukan iblis, sebaliknya dia juga orang baik. Namun, ketika Raja Sitian menyampaikan informasi rahasia tentang dewa jahat Huoyun kepadanya, Ye Junlin menjadi curiga lagi. Karena menurut data, dewa jahat awan api adalah dewa jahat yang sangat kejam dan menakutkan. Membunuh adalah hal yang lumrah dan lumrah. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan kecuali metode kejam yang tidak terpikirkan olehnya. Lihatlah lusinan halaman kekejaman yang terdaftar. Kejam, brutal, mudah marah, tidak ada bedanya dengan binatang buas. Ini adalah kesan semua orang terhadap dewa jahat awan api. Kejahatannya terlalu banyak untuk disebutkan. Dewa jahat awan api adalah iblis besar yang bisa dibunuh semua orang. Bahkan Ye Junlin mau tidak mau ingin menyingkirkan dewa jahat awan api. Apakah ini akan menjadi master yang murah? Bukan. Bagaimana Ye Junlin bisa mempercayai ini? Mungkin ada rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Sekarang kecuali dia bertanya langsung kepada tuannya, Ye Junlin tidak akan mempercayainya. Tapi bagaimanapun juga, Ye Junlin selalu merasa bahwa dewa jahat awan api yang legendaris dan tuan murahan benar-benar berbeda. Tapi dia adalah keturunan dewa jahat awan api, tidak ada keraguan tentang hal ini. Raja, mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagimu di Daxia untuk saat ini. Komunitas seni bela diri di Daxia dan Tian's Mansion tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi jika mereka datang untuk berurusan denganmu, kamu bisa jangan bunuh mereka, situasinya sangat sulit. Ye Junlin berpikir keras. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian,
Tian's Mansion sekali lagi merilis berita tersebut melalui Yan Longwei. Langsung menunjukkan putri Ye Junlin, Junjun. Mengapa Ye Junlin tidak ingin orang lain menerima putrinya sebagai muridnya? Sekarang alasannya sudah jelas, itu karena Ye Junlin takut orang lain akan tahu bahwa dia adalah keturunan dewa jahat awan api. Lagi pula, kini anak ini telah menjadi keturunan dewa jahat. Kurang lebih ada aura pada dirinya. Jika orang lain melihatnya, identitasnya pasti akan terungkap. Itu sebabnya anak itu disembunyikan. Rencanakan hari ini. Di satu sisi, Tian's Mansion mengejar Ye Junlin, dan di sisi lain, Junjun dibawa ke Tian's Mansion untuk memurnikan warisan dewa jahat dan mengolahnya menjadi orang yang baik. Sekarang setiap pesan keluar, semuanya merugikan Ye Junlin. Ini akan mengintensifkan kontradiksi selangkah demi selangkah. Inilah hasil yang diinginkan pasukan Pulau Timur. Itu untuk memaksa Ye Junlin ke dalam situasi putus asa. Biarkan dia melawan, tabrakan besar dengan Tian's Mansion dan dunia seni bela diri Daxia. Tidak peduli siapa yang menang, mereka akan mendapat keuntungan. Yang tidak disangka semua orang adalah bahwa itu bahkan melampaui pasukan Dongdao dan Tian's Mansion. Para pengikut dewa-dewa jahat itu, mereka juga adalah bidat yang jahat di mata orang-orang lurus. Pada saat ini, mereka semua muncul satu persatu. Dahulu kala di era para dewa jahat, mereka mengikuti dewa jahat awan api dan menindas orang-orang yang jujur, sungguh pemandangan yang indah. Tapi sejak akhir dari dewa jahat, mereka menghadapi tersingkirnya Zheng Zheng dan klan Baolong dari Tian's Mansion. Pasukan utama yang masih hidup juga dipaksa ke sudut Daxia, bersembunyi dan hidup di hari-hari yang sangat gelap. Jika berita tentang keturunan dewa jahat tidak keluar, mereka mungkin akan menjadi tua, sakit, dan mati dalam kegelapan sepanjang hidup mereka. Beraninya kamu keluar bahkan setengah sen, tapi segalanya berbeda sekarang. Penerus dewa jahat, bukankah itu berarti kita akan memiliki pemimpin di masa depan? Kita sudah lama menunggu hari ini. Jika kita tidak bisa menunggu untuk dewa jahat, kita tinggal menunggu penerus dewa jahat. Kuharap penerus dewa jahat bisa memimpin kita. Kita akan mengembalikan kejayaan dewa jahat awan api. Pengikut dewa jahat yang memiliki tulang punggung, muncul satu demi satu. Mereka ingin mengikuti Ye Junlin, tidak ada yang mengharapkan ini. Kekuatan dewa jahat kuno ini muncul satu persatu. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan sekte jahat yang mengikuti Ye Junlin. Saat itu, di bawah kepemimpinan dewa jahat awan api, mereka mampu bersaing dengan seluruh seni bela diri Daxia. Alasan mengapa dia bersembunyi begitu dalam sekarang adalah untuk menghindari Tian's Mansion dan klan Baolong. Siapapun yang berani menyentuh keturunan dewa jahat akan melawan kita. Kita semua akan mengikuti keturunan dewa jahat. Begitu berita itu keluar, Daxia kembali bersemangat. Bahkan Ye Junlin pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok bidat jahat datang mengikutimu? Apakah kamu pikir masalahmu belum cukup? Kamu sudah mempunyai banyak masalah. Sekarang mereka direkatkan satu persatu. Tindakan besar para pengikut dewa jahat semakin menegaskan identitas Ye Junlin sebagai iblis. Saya benar-benar tidak bisa membersihkannya sekarang. Namun, kemunculan para pengikut dewa jahat membuat pasukan Pulau Timur yang merencanakan segalanya semakin heboh. Itu benar-benar sesuai dengan apapun yang Anda inginkan. Sebelumnya, saya masih berpikir bahwa Ye Junlin akan bertarung sendirian, menghadapi seluruh Daxia, dan dia mungkin tidak dapat menghidupi dirinya sendiri-sendirian. Tanpa diduga, semua tuan jahat ini muncul. Ini sangat meningkatkan kekuatan Ye Junlin. Hal ini akan lebih bermanfaat bagi dunia bela diri Daxia. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Jika dua kekuatan saling berhadapan, kedua belah pihak akan kalah. Dunia seni bela diri Daxia hanya mengalami kerusakan parah vitalitasnya. Ini saatnya dunia seni bela diri Pulau Timur bangkit. Dalam beberapa hari, kita akan memulai rencana kedua, hancurkan sepenuhnya masa depan dunia seni bela diri Daxia dalam satu tarikan napas. Munculnya pengikut dewa jahat menyebabkan kekacauan di semua pihak.
Tian's Mansion dan dunia seni bela diri Daxia memanfaatkan hal ini. Apalagi saat mereka mulai punya alasan untuk menuduh Yan Longwei. Apakah kamu melihat dampaknya? Sekarang kamu masih berani mengatakan tidak ada dampaknya. Yan Longwei terdiam. Pengikut Dewa Jahat bukanlah Ye Junlin. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kebetulan mereka muncul karena Ye Junlin. Bencana ini disebabkan oleh Ye Junlin. Sekarang ancaman Ye Junlin mendekati ancaman Dewa Jahat Huoyun saat itu. Tingkat bahaya Dewa Jahat Huoyun saat itu adalah tingkat 8, Ye Junlin sekarang berada di tingkat 7. Tingkat ini adalah tingkat rumah Tian's, sudah cukup bagi Tian's Mansion dan klan Baolong, fondasi perlindungan negara, untuk mengambil tindakan. Kirimkan perintah dan tangkap Ye Junlin apapun yang terjadi, sebelum Ye Junlin dan Dewa Jahat mengikuti pasukan bergabung bersama. Semua master di dunia seni bela diri Daxia dimobilisasi. Meskipun kekuatan seni bela diri ini semuanya adalah rajanya sendiri, mereka terbiasa dengan kebebasan dan tidak pernah ingin dikekang. Tapi itu karena pengekangnya tidak ada, di bawah intervensi kuat dari Tian's Mansion dan klan Baolong, banyak kekuatan seni bela diri kuno harus mematuhinya. Hanya saja saya biasanya memiliki lebih sedikit kendali dan lebih sedikit intervensi. Namun, jika terjadi kesalahan, kekuatan seni bela diri ini harus bertindak patuh jika Tian's Mansion dan yang lainnya memberi perintah. Suara perang salib melawan Ye Junlin terdengar di seluruh Daxia. Di samping itu, kekuatan kuno dari beberapa negara yang berdekatan dengan Daxia juga mulai menyerang Ye Junlin. Lagi pula, mereka juga kehilangan banyak kekuatan dalam pertempuran di pulau kecil. Semuanya harus disalahkan pada Ye Junlin, ada gerakan-gerakan yang menggemparkan bumi di mana-mana. Segera, pasukan di Pulau Timur mulai menambah bahan bakar ke dalam api. Mereka memulai perselisihan di seluruh Daxia, mereka berpura-pura mengikuti sekte jahat Ye Junlin, dan mulai bertarung dengan kekuatan seni bela diri. Ada perkelahian di mana-mana. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada awalnya, rakyat merekalah yang berpura-pura mengobarkan perselisihan. Pada akhirnya, pengikut sejati Dewa Jahat pun mulai berperang melawan komunitas seni bela diri Daxia. Ada pertarungan antara baik dan jahat di mana-mana. Setelah melakukan semua ini, pasukan Dongdao diam-diam meninggalkan tempat kejadian, dan tidak ada yang menyadari keberadaan mereka sama sekali. Masalah ini menjadi semakin besar, satu demi satu. Kekuatan super kuno perlahan muncul ke permukaan. Kekuatan iblis yang dipermalukan oleh dunia seni bela diri Daxia juga keluar. Kedua belah pihak bertarung sengit, dunia seni bela diri di Daxia berada dalam kekacauan. Kekacauan total, sebuah bencana akan datang. Pasukan di Pulau Timur sedang duduk di gunung menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Saat ini, semua orang sudah tahu bahwa mantan Raja Satu Kata Ye Junlin telah menjadi iblis besar. Eksistensi yang dilawan semua orang, keluarga Li dan Zhao juga mengetahui hal ini. Akhirnya aku paham, kenapa Ye Junlin, orang biasa, bisa menjadi dewa perang suatu negara, bahkan menjadi raja perang. Ternyata dia adalah keturunan iblis, untuk mencapai kesuksesan, dan dalam waktu singkat cara paling ekstrim untuk mencapai level terbaik. Iya, benar, kenapa dia tumbuh begitu cepat? Bukankah itu alasannya, dia memilih jalan yang bengkok? Setelah analisis, semua orang tercengang. Di mata orang awam, pertumbuhan Ye Junlin curang. Tidak mengambil jalan yang benar, di mata para pejuang, dia adalah penerus Dewa Jahat dan iblis besar masa depan. Sekarang, ini bukan hanya masalahnya, kita semua orang yang terkait akan menderita bencana yang tidak masuk akal. Sialan Ye Junlin. Sekarang kita telah menjadi musuh publik Gritsia. Semua orang sangat cemas, menangis. Terutama Li Ziran, tubuhnya gemetar ketakutan. Hanya dalam satu hari, terjadi perubahan besar. Dia selalu merasa Ye Junlin punya rahasia. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Keturunan Dewa Jahat pantas saja ia harus rela menyerahkan Junjun kepada orang lain sebagai muridnya, karena takut rahasianya terbongkar.
Bahkan Li Ziran dan yang lainnya mengerti mengapa Ye Junlin selalu bersikap rendah hati. Saya tidak pernah mengungkapkan identitas atau keterampilan saya di depan keluarga saya. Sebelumnya tidak jelas, sekarang semuanya jelas. Mereka hanya takut identitas mereka sebagai keturunan dewa jahat akan terungkap. Itu bukan imajinasi mereka, segala sesuatu yang terungkap sekarang membuat mereka hanya berpikir seperti ini. Mereka menjadi semakin yakin bahwa Junjun tidak kehilangannya dan Ye Junlin menyembunyikannya. Aku hanya takut Tian's Mansion akan mengetahuinya. Situasinya berbahaya sekarang. Tak hanya Ye Junlin yang menjadi sasaran kritik publik. Hancur bersama mereka semua, masa depan Junjun pada dasarnya hancur. Ye Junlin, aku sangat membencimu, Li Ziran meraung. Yang paling kami khawatirkan sekarang adalah Junjun. Dia dan Ye Junlin terlalu berbahaya bersama-sama. Saat ini, Ye Junlin dan rombongannya telah kembali ke Jiangbei. Raja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya tidak boleh muncul sekarang. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah keselamatan keluarga saya. Dalam hal ini, Anda dapat mengirim Junjun ke ibuku dulu, selebihnya, tolong dengarkan beritaku. Ye Junlin berpisah dari Junjun dulu. Lagi pula, Junjun berada dalam bahaya besar jika dia mengikuti dirinya sendiri. Inilah yang tidak ingin dia lihat, di pangkalan aliansi teknologi Shenlong. Setelah Su Zhengji mengetahui semua berita itu, dia tertawa liar. Tuhan benar-benar membantuku, Ye Junlin. Kamu tidak menyangka hari ini akan tiba, kan? Kamu adalah musuh publik Gritsia, hahaha. Tuhan punya mata, Su Zhengji tidak. Bisa menjadi lebih bersemangat, dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga matanya hampir keluar. Dia memiliki dendam yang mendalam dengan Ye Junlin. Dia senang melihat Ye Junlin seperti ini, dan jika Ye Junlin berada dalam situasi ini, tidak ada yang akan peduli padanya. Wen Lei sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Saya telah memperoleh kualifikasi untuk menggunakan laboratorium nomor 1. Saya akan melaksanakan rencana besar saya di laboratorium nomor 1. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Su Zhengji tampak gila. Saat ini, dia sedang mencari kesempatan untuk memulai perencanaan. Meski Ye Junlin tidak lagi memperhatikannya, namun Wen Lei selalu menjadi bahaya tersembunyi di basis teknologi. Kebetulan hal seperti ini terjadi pada Ye Junlin, dan kesempatannya datang. Sekarang dia tidak perlu mengkhawatirkan Wen Lei. Bahkan jika Wen Lei melihat konspirasinya, lalu bagaimana? Tanpa Ye Junlin, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Semua orang di seluruh pangkalan percaya padanya, dan Wen Lei menggunakan kepalanya untuk menghentikannya. Segera, Su Zhengji menetapkan waktu tertentu, bahkan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan eksperimen. Segera, seluruh alasnya mendidih. Laboratorium nomor 1 merupakan laboratorium terbesar yang setiap dibuka pasti membawa proyek percobaan yang sangat besar. Utamanya, begitu instrumen dan perlengkapan lain di laboratorium nomor 1 dinyalakan, akan menghanguskan uang. Sulit bagi eksperimen biasa untuk mendapatkan dana sebesar itu. Lab 1 sangat jarang digunakan, mungkin tidak digunakan setahun sekali. Kali ini Su Zhengji mendapat izin untuk menggunakan laboratorium nomor 1, menimbulkan sensasi di seluruh pangkalan. Percobaan dijadwalkan besok. Setelah Wen Lei mendapat kabar tersebut untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah drastis. Kelopak mata kanannya bergerak-gerak liar, sesuatu akan terjadi. Insting pertamanya, dia telah mengamati Su Zhengji. Meskipun eksperimen sebelumnya telah memberikan banyak kontribusi luar biasa. Namun percobaan selanjutnya belum sampai pada penggunaan laboratorium nomor 1. Ini jelas merupakan masalah, kepindahannya akan segera dimulai. Namun para pemimpin dan semua orang di pangkalan mempercayainya. Dia bahkan berpikir bahwa dia dapat memimpin aliansi teknologi Shenlong ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak, aku harus menghentikannya. Wen Lei tahu bahwa dia tidak cukup kuat sendirian. Dia langsung teringat pada Ye Junlin. Dia segera menghubungi informasi kontak Ye Junlin. Hanya saja tidak ada yang menjawab sama sekali. Saat ini,
Dia melihat-lihat berita di komputernya bahwa Ye Junlin telah menjadi penerus dewa jahat. Selama ini, dia berada di laboratorium. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Sekarang setelah melihat beritanya, dia juga takjub. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir sekarang. Ye Junlin tidak dapat mengandalkannya, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Su Zhengji. Cobalah, Wen Lei mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semua ini kepada pemimpin langsungnya, pemimpin tim Xie Zhengfeng. Akibatnya, Xie Zhengfeng membentaknya, "Sudah berapa lama sejak kamu masih meragukan rekan-rekanmu?" Su Zhengji telah berubah pikiran. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengancam Daxia. Saya tidak ingin mendengar kata-kata serupa di masa depan. Xie Zhengfeng sangat marah. Tapi dia, Wen Lei ingin mengatakan sesuatu yang lain. Xie Zhengfeng mengutuk, "Kamu cepat pergi." "Oke, jika terjadi sesuatu pada Su Zhengji, saya akan menanggung konsekuensinya." Wen Lei ditolak. Dia tampak depresi. Sesuatu yang besar akan terjadi, bersambung.